Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farasyanti Azharatulaini, kelas 1B Prodi PGSD dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya akan menjelaskan wujud, sifat, dan dimensi manusia dari mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Mawardi, MPD. Kemampuan menyadari diri. Manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain karena manusia mampu mengambil jarak dengan objeknya, termasuk mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Dia bisa mengambil jarak terhadap objek di luar maupun dalam diri sendiri. Pengambilan jarak terhadap objek luar memungkinkan manusia mengembangkan aspek sosialnya. Sedangkan pengambilan jarak terhadap diri sendiri memungkinkan manusia mengembangkan aspek individualnya. Kemampuan berinteraksi. Kemampuan mengambil jarak dengan objeknya berarti manusia mampu menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan hanya dalam kaitannya dengan soal ruang, melainkan juga soal waktu. Manusia tidak terbelenggu oleh ruang, dia juga tidak terbelenggu oleh waktu, tetapi mampu menembus ke masa depan dan ke masa lampau. Kemampuan menempatkan diri dan menembus inilah yang disebut kemampuan berinteraksi. Justru karena kemampuan berinteraksi inilah, maka dalam dirinya terdapat unsur kebebasan. Kata hati. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. Orang yang tidak memiliki pertimbangan dan kemampuan untuk mengambil keputusan tentang baik atau yang buruk, ataupun kemampuannya dalam mengambil keputusan tersebut dari sudut pandang tertentu saja. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan dibuatnya, bahkan mengerti pula akibat keputusannya baik atau buruk bagi manusia sebagai manusia. Molaritas. Eksistensi manusia memiliki dimensi molaritas. Manusia memiliki dimensi molaritas sebab ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan jahat. Adapun menurut Immanuel Kant, disebabkan pada manusia terdapat ratio praktis yang memberikan perintah mutlak, sebab objek yang otonom memiliki kebebasan. Manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan atau perbuatan yang harus dipilihnya. Adapun kebebasan untuk bertindak atau berbuat itu selalu berhubungan dengan norma-norma moral yang juga harus dipilihnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Wujud tanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti tanggung jawab tuntunan kata hati. Tanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntunan norma-norma sosial yang berarti siap menanggung sanksi sosial manakala tanggung jawab sosial itu tidak dilaksanakan. Tanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntunan norma-norma agama seperti siap menanggung perasaan dosa dan sebagainya. Rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu. Selain terikat sesuai dengan tuntunan kodrat manusia, manusia bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntunan kodratnya. Sebagai manusia, orang hanya mungkin merasakan adanya kebebasan batin apabila ikatan-ikatan yang ada telah menyatu dengan dirinya dan menjiwai segenap perbuatannya. G. Kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain, karena yang satu mengandalkan yang lain. Hak tak ada tanpa kewajiban dan sebaliknya. Dalam kenyataan sehari-hari sering diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban sering diasosiasikan dengan beban. Ternyata kewajiban itu sesuatu keniscayaan, artinya selama seseorang menyebut dirinya manusia atau mau dipandang sebagai manusia, maka wajib itu menjadi suatu keniscayaan. Karena jika mengelaknya berarti dia mengingkari kemanusiaan sebagai makhluk sosial. Hak, kemampuan menghayati kebahagiaannya, bahwa kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual.
ataupun pada rangkaian prosesnya, maupun pada perasaan yang diakibatkan, tetapi terletak pada kesanggupannya atau kemampuannya menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa dan mendudukkan hal-hal tersebut dalam rangkaian atau ikatan 3 hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.